Kalaulah memang benar Yesus yang abang bilang itu sesat, yang anda sesatkan itu di dalam Al-Quran abang ialah Isa ternyata benar, bagaimana dengan abang dengan pengikut-pengikut abang? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Saya mau Silakan, bertanya nih abangku. sama Bang Zuma nih, sama Zuma. Ya bang, agamanya Muslim atau Kristen bang? Kristen bang, Kristen. Oh iya silakan bang. Diskusi ya bang, diskusi ya. Ya, saya mau nanya sama Zuma nih. Di Al-Quran diajarkan nggak untuk menghina ajaran lain? Saya cuma nanya itu aja. Ya, kalau di Al-Quran itu hinaan dan kemuliaan itu duduk dengan sangat tegas dan jelas. Itu. Ya, bahwa di Al-Quran dijelaskan orang-orang kafir itu karena pengingkaran mereka terhadap Allah kepada kebenaran, maka mereka dikatakan lebih hina daripada hewan. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa mereka lebih hina? Tapi bukan untuk dihinakan, karena sudah hina. Seperti misalnya kotoran yang keluar di jamban, kita tidak perlu mengatakan ini kotoran, ini bau, ini busuk. Tidak perlu, karena itu sudah mensifati sifatnya sendiri. Jadi kehinaan tidak perlu dihina, karena memang sudah gambarannya seperti itu. Warna merah tidak perlu lagi dikasih warna merah, karena memang sudah warnanya merah. Hitam tidak perlu lagi dibuat menjadi hitam, karena memang sudah hitam. Yang hina tidak perlu lagi dihinakan, karena memang sudah kodratnya hina. Jadi salah ketika Anda bertanya apakah di Al-Quran diajarkan untuk menghina. Enggak, di Al-Quran tidak diajarkan menghina, tapi di Al-Quran diajarkan mendudukkan yang hina itu pada tempat yang hina, mulia itu pada tempat yang mulia. Tuh. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah muluk-muluk, tidak pernah membungkus diri kami dengan kemunafikan. Sekali kami katakan hina, ya hina. Itulah adanya. Kenapa mereka hina? Karena mereka tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal. Mereka punya kepercayaan, mereka punya iman, tapi imannya tidak dibarengi dengan akal. Makanya mereka hina dengan sendirinya. Jadi apakah di Al-Quran ada penghinaan? Tidak ada penghinaan dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran mendudukkan hina itu hina, mulia itu mulia. Demikian. Iya, yang saya pertanyakan cuma itu aja bang. Siap. Berarti di Al-Quran abang nggak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain ya? Tak ada. Tak ada yang mengajarkan untuk menghina akidah lain. Tapi Al-Quran sudah mengatakan akidah di luar Islam itu hina. Berarti yang mengajarkan untuk menghina itu berarti tidak di Al-Quran, berarti oknum yang mengajarkan menghina itu bang ya? Saya luruskan lagi Bung. Ketika saya mengatakan tai itu bau, itu bukan menghina. Tapi saya sedang menyatakan perkara pada kodrat yang sesungguhnya. Saya tidak akan mungkin mengatakan tai itu harum. Tidak mungkin. Berarti saya ada gagal berpikir. Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Udah selesai. Orang-orang kafir itu lebih hina dari binatang. Udah selesai. Itu adalah kodrat. Itu keadaan. Itu keadaan. Jadi bukan menghina itu. Saya mendudukkan perkara itu pada tempat yang seharusnya. Jadi saya tidak mengatakan orang kafir itu baik, orang ini enggak. Saya mendudukkan apa yang diterangkan Al-Quran itu yang saya nyatakan. Bagaimana Yesus menyebut orang-orang kafir ini dengan keturunan ular beludak, serigala buas. Tuh. Bahkan Yesus mengatakan kepada perempuan yang bermohon-mohon kepadanya dengan panggilan anjing. Kenapa demikian? Yesus tidak berkata sesuai dengan dirinya sendiri. Yesus menyatakan kebenaran sesuai dengan fakta yang diwahyukan oleh Elohim, oleh Tuhan kepada dirinya. Di luar Yahudi, itu disebut dengan sebutan guguk. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Kata siapa? Paulus. Jadi Islam itu selalu mendudukkan perkara pada tempatnya bang. Kami mengatakan orang Kristen kafir. Ya memang kafir.
Apa kafir itu? Menutup diri kepada akal. Menutup diri kepada akal sehat. Nah, itulah orang kafir. Adalah tidak mungkin akal sehat bisa menerima Tuhan nuzul menjadi bukan Tuhan, setelah menjadi bukan Tuhan dibunuh oleh ciptaan manusia itu sendiri. Kenapa disebut kafir? Ya karena itu, menolak akal. Saudara disebut kafir karena menolak akal, menolak kebenaran, menolak logika. Makanya disebut kafir karena menolak kemanusiaannya. Dia manusia tapi menolak kemanusiaannya. Dia lebih cenderung menggunakan kebinatangannya dalam hidup. Itu fakta, itu real. Masuk akal tidak kemudian ada orang mengatakan dirinya orang benar, tetapi secara sehat, secara waras, dalam keadaan sadar, dia percaya Tuhan datang dalam bentuk bayi, lalu besar. Lalu ketika dia besar, Tuhan itu dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Kira-kira orang gini waras tidak? Pasti tidak waras. Makanya disebut kufur, kafir, orang yang menutup diri. Ulaika hum syarrul bariyah. Seguguk-guguknya guguk, tidak ada guguk menyembah kepada guguk. Manusia dikasih akal, tapi akalnya dikebiri. Sampai-sampai doktrin dogma dari barat yang dipercayai oleh orang Roma dan Yunani ditelan mentah-mentah tanpa filter akal. Sehingga apa? Dia nampak gila meskipun sebenarnya dia sehat. Nah, ini makanya bahaya. Bahaya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala buas yang nampak seakan-akan seperti domba. Nah, itulah kalian yang kena. Seperti itu, Bang. Ya, silakan orang awam. Saya mau menanya sama mau jawab pertanyaan pernyataan abang tadi. Silakan, silakan. Di luar Muslim itu disebut dengan kata-kata nggak pantas lah dibilang anjing. Itu ayatnya di mana itu, Bang, di dalam Al-Quran? Coba abang tunjukkan, Bang. Ulaika hum syarrul bariyah. Lebih hina, makhluk yang paling hina. Enggak, yang saya pertanyakan memang ada ayatnya atau enggak? Itu aja, Bang. Ya itu ayatnya tadi. Itu sedang dibacakan, Pak. Yang di Bible maksudnya tadi itu Bang Juma, yang di Bible itu. Enggak, saya bukan di Bible, mau di Al-Quran terserah. Yang penting saya yang mau saya menanggapi pernyataan abang tadi, di luar Muslim itu sama dengan anjing. Ya, didengarkan dulu orang awam, didengarkan dulu. Karena Saya dibaca bacakan. itu. Ya. Al-Quranul Karim kemudian diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Teman-teman Muslim pasti tahu ini Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyeru, wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Seperumpamaan bagi orang Islam penyeruh kepada orang kafir adalah seperti seorang penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Coba Anda panggil monyet, monyet, jangan kau tidak mandi hari ini. Monyetnya dengar. Apakah mengerti? Tidak. Monyet, jangan kau nyebrang, nanti kau digilas mobil. Monyetnya dengar gak? Dengar. Tapi apakah peduli? Tidak. Kenapa? Karena mereka binatang. Coba, saudara diajak Yesus untuk percaya dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Coba cek dulu, cek diri Anda dulu. Yesus menyuarakan dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Kalau pribadi saya, Bang, Yesus itu Tuhan bagi pribadi. Itulah yang dimaksud Al-Quran. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'aw wa nida. Mereka seibarat hewan yang diseru oleh para penggembala. Mereka hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti isi suara tersebut. Saya kasih data kepada saudara. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku, aku Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat yang aku kerjakan, mujizat itu yang sedang aku kerjakan hari ini, saat ini, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Anda dengarkan suara itu kan? Anda dengar, Anda baca, bahkan Anda jadikan itu sebagai
kitab. Tapi apakah Anda mengerti isi daripada pernyataan Yesus? Tidak. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran. Mereka seperti binatang mendengarkan suara tapi tidak mengerti suara itu. Yesus sudah mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mendengarkan engkau wahai Bapa, dan aku senantiasa tunduk, sujud, melaksanakan segala apa yang engkau perintahkan kepadaku. Yohanes 14 nomor 31. Anda paham pernyataan Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apakah Anda mendengar? Mendengar. Apakah Anda baca? Baca. Tapi apakah Anda paham? Tidak. Selayaknya monyet yang nyebrang jalanan diteriakin, monyet, ada mobil. Monyetnya santai-santai aja. Kenapa? Karena dia hewan. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil lati yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Ini yang Anda alami sekarang. Nah, sekarang gini, Bang Zumaya. Silakan. Saya mau bertanya tentang syahadat. Yes. Bang Zuma waktu di syahadat kan mengucapkan kata, yaitu kata aku bersaksi Ya. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Berarti kalau pemikiran saya, Tuhan dengan Allah itu berarti kalau bagi saya sama. Berarti kalau bagi pemikiran Bang Zuma itu berbeda. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya. Dalam Bang Zuma bersyahadat seperti itu, apakah Bang Zuma pernah menyaksikan bahwa memang Muhammad utusan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah? Itu saksi. Abang melihat sendiri ya. Oke. Baik. Saya melihat kemudian adik saya yang perempuan hamil, diperiksa USG kandungannya betul, beliau hamil. Lalu saya bersaksi bahwa adik saya benar-benar telah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Kira-kira persaksian saya ini salah atau tidak? Itu nggak salah, Bang. Soalnya bagus. itu memang nyata. Bagus. Yang tidak nyata, yang Abang nyatakan, itu yang jadi masalah. Oke. Ketika kemudian berbicara mengenai kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan apa? Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak keliru, dan tidaklah kemudian yang diucapkannya itu berupa Al-Qur'an menurut hawa nafsunya, dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Saya bersaksi hari ini bahwa Al-Quran ini adalah wahyu yang diterima oleh seorang yang bernama Nabi Muhammad. Dan karena Al-Quran ini menyatakan kebenaran kalam ilahi, maka kesaksianku itu, meskipun saya tidak melihat beliau menerima wahyu, tapi saya melihat kandungannya benar-benar hamil saudara saya, maka saya bersaksi beliau sudah melakukan bersama dengan suaminya. Saya bersaksi bahwa yang Rasulullah sampaikan sampai kepada saya ini adalah betul-betul wahyu dari langit, dikarenakan kebenaran mutlak absolut, tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Saya bersaksi beliau adalah Nabi, karena kalau bukan Nabi, bukan Rasul, maka kitabnya akan sama seperti kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Alhamdulillah, Al-Quran tetap murni dari lisan beliau, dan tak ada satupun isi Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, begitupun zaman. Siapa beliau? Hidup 1400 tahun silam, tidak ada internet, tidak tahu membaca, tidak paham Taurat, tidak paham kemudian Injil, tidak paham Mazmur, tetapi beliau mengurai. Siapa beliau? Orang jahiliyah, hidup di zaman jahiliyah, umatnya dikelilingi kejahiliaan, tanpa ada kemudian digital, hidup di dunia yang belum beradab. Kemudian dia mampu menguraikan isi alam semesta ini tanpa keraguan seorang diri. Kalau beliau bukan wakil Tuhan di atas muka bumi ini, lalu beliau siapa?
Sekarang begini Bang Juma ya. Bagi saya itu Yesus itu diangkat sebagai Tuhan itu bagi kepercayaan saya, Bang ya. Saya pribadi bukan mengapa pribadi saya. Yesus itu adalah Tuhan. Karena kenapa saya bilang dia Tuhan? Karena ketika dia mati dan dia bangkit, itu daging dengan roh itu bersatu, bangkit ke surga. Dan itu disaksikan dengan ribuan mata. Sementara abang tidak meyakini kesaksian itu sendiri. Dan bagaimana abang bisa meyakini dalam syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Rasul dan utusan Allah. Sementara Yesus sendiri yang di Al-Quran abang, Isa Al-Masih, itu abang abaikan. Coba abang jelaskan. Oke. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Orang-orang mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Hanya Kristen ini yang tampil beda, mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang Anda harus pahami dulu. Kemudian ketika kami bersaksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apakah Allah itu tidak bisa saya lihat? Saya melihatnya kok. Saya melihatnya. Dengan mata batin saya melihatnya. Apa buktinya saya melihat beliau? Ketika Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu, lebih dekat wahai semua, sedekat-dekatnya kau semua kepada urat lehermu. Aku Tuhan yang menciptakanmu jauh lebih dekat ke kamu daripada kamu ke urat lehermu. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang saya ingin membuktikan kebenaran ayat suci Al-Quran saya. Kata Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu wahai Suma daripada kamu kepada urat lehermu sendiri. Nah, saya buktikan. Ini urat leher saya loh. Ketika saya tanya, ini urat leher saya ada berapa banyak di dalam? Apa yang terjadi di dalamnya? Seperti apa kemudian komponennya? Bagaimana cara kerjanya? Rupa-rupanya saya tidak tahu. Padahal sudah melengket pada diri saya. Saya tidak tahu. Tuhan saya mengatakan saya lebih dekat. Ternyata Tuhan saya yang mengatur segala-galanya. Ini kepala saya nih. Sedang kupegang kepala saya nih. Kupegang. Bulat kepala saya. Kepala saya pakai tidur, saya pakai bangun, saya pakai makan, saya pakai bicara, saya pakai pergi, saya pakai pulang, saya pakai dari sejak lahir sampai hari ini. Tapi saya tidak tahu apa isinya di dalam. Saya tidak tahu isinya apa loh. Berarti benar kata Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wahai manusia, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Artinya aku yang melihat semua, aku yang mengatur semua yang ada dalam dirimu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh Tuhanmu telah menciptakanmu dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Sekarang saya bersuara. Apakah saya tahu suara saya itu apa? Suara saya itu apa? Bentuk suara saya itu kayak mana? Suara saya itu seperti apa? Saya tidak tahu. Bahkan roh yang ada dalam diri saya nih, saya tidak tahu. Saya berbicara ini kenapa? Saya bisa mendengar ini kenapa? Saya bisa melihat ini kenapa? Siapa yang membuat saya bisa melakukan ini semua? Saya sendiri. Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zuma bisa membuat diri Zuma melihat? Bagaimana mungkin Zuma bisa mendengar, membuat kuping lalu mendengar? Enggak mungkin. Ini ada yang meminjamkan, ini ada yang memberikan, ini ada yang mengaturnya semuanya. Siapa dia? Dialah Tuhan kami. Maka kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bahkan Yesus yang Anda sembah apa katanya? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuat kamu sakti, membangkitkan orang mati, membuat orang buta berjalan, orang buta melihat, itu siapa? Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Makanya kalau Anda bertanya, umat Islam itu menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan makhluk, sehingga Tuhannya umat Islam itu tidak bisa digambarkan. Kenapa
Kenapa demikian? Karena umat Islam tidak butuh melihat Tuhan. Yang dibutuhkan umat Islam adalah umat Islam harus sadar sesadar-sadarnya dengan akal sehat dan kewarasan, dalam keadaan sadar bahwa yang maha melihat itu sedang menyaksikan perlakuan tindakan umat Islam. Seperti saya nih, apakah saya perlu melihat Tuhan saya? Enggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan saya yang melihat saya. Itulah ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi sekiranya engkau tidak melihatnya, sadarilah sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka yang kami lakukan memperbaiki diri, memperbaiki hati. Kenapa? Karena Tuhan melihat kami. Kami tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kami. Maka ketika kami menyembah, tidak perlu kami melihat. Yang pasti Tuhan melihat kami menyembah. Berbeda dengan saudara. Anda harus pelototin Tuhan saudara. Anda harus melihat Tuhan Anda mati, dikubur, bangkit. Ini apa? Coba. Jadi kalau Anda mengatakan kamu bersaksi, yes, alam semesta ini kemudian adalah bentuk eksistensi wujud keberadaan Allah. Pencipta langit dan bumi menciptakan dua alam sebagai bentuk wujud eksistensi keberadaannya. Alam semesta, alam tempat kita bernaung, dan tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah eksistensi keberadaan Allah. Tidak ada kita kalau tidak ada Tuhan. Tuhanlah yang mengadakan tubuh ini. Sehingga dengan adanya tubuh ini membuktikan Tuhan itu ada. Apakah Anda bisa ada tanpa ada Tuhan? Tidak mungkin. Berarti adanya kita bukti adanya Tuhan. Maka tanpa Tuhan memperlihatkan wujudnya, orang sehat akal sudah paham bahwa Tuhan itu ada. Tugas kita apa sekarang? Mencari Dia? No. Tuhan kita sekarang, tugas kita sekarang ini adalah beribadah, menyembah kepada Dia yang ada. Yod he fafe. Huwa hu ya huwahu, dia yang ada, yang ada. Ini yang dikatakan Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha melihat, tak perlu kita melihatnya karena kita tidak maha melihat. Allah maha mendengar, tak perlu kita mendengar suaranya karena kita tidak maha mendengar. Hanya Allah yang melihat, maha melihat dan maha mendengar. Maka cukup kita beribadah kepadanya. Dia melihat kita, dia mendengar kita. Luruskan hati kita. Makanya seluruh nabi mengajarkan apa? Jalan lurus, jalan lurus, jalan lurus menuju kepada Allah. Yesus pun mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui aku. Berarti Yesus adalah jalan, penunjuk jalan. Dia yang menunjukkan rambu-rambu. Ini kiri, ini kanan, ke depan agak menurun, ke depan lagi agak ke atas, tonjokkan ke atas, dan seterusnya. Yesus adalah penunjuk jalan. Dia adalah Mesias, dia adalah Al-Masih, dia adalah Nabi, dia adalah Rasul bagi Bani Israel menuju kepada Allah. Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah, bukan hanya kepada Bani Israel, tapi seluruh umat manusia, termasuk Anda yang awam. Demikian. Jadi di luar muslim saya katakanlah orang Kristen, berarti abang tidak apa dengan mujizat Yesus itu bang ya? Saudara, Ya, kami beriman kepada Nabi Yesus. Umat Islam itu beriman kepada Rasul Yesus. Oke? Nabi Yesus itu orang yang sangat luar biasa, membangkitkan orang mati biiznillah dengan izin Allah, membuat orang lumpuh, orang buta sembuh total. Itulah hebatnya Nabi kami, Nabi Yesus. Beliau Nabi kami yang diutus oleh Tuhan kami kepada saudara Bani Israel. Kami beriman, makanya kita bantah-bantahan. Kenapa? Karena pada prinsipnya Kristen beriman Yesus mati terkutuk. Kami beriman Yesus tidak mati terkutuk. Yesus manusia mulia. Itu pembedanya. Kami memuliakan Yesus, kalian menghinakan Yesus. Itu bedanya kita. oke, begini Silakan. bang. Di Al-Quran abang itu Isa tidak terhina, sementara di kami karena Yesus abang menghinakan. Itu bagaimana itu bang? Di sisi satu abang Oke. menganggap Isa itu tidak terhina, di sisi yang lain kami yang orang Kristen yang mempercayai Yesus abang hinakan. Ada dua hal. Menjelaskan. Ada dua hal. Yang pertama, kenapa kami harus menyadarkan saudara Kristen tentang penghinaan, penistaan orang-orang Yahudi terhadap oknum yang disebut Yesus di Bible? Karena orang Kristen menghina Allah sembahan kami. Karena orang Kristen menghina Nabi Muhammad SAW, Nabi kami.
Maka kami menyadarkan di Bible kalian Yesus itu sangat dihinakan dan direndahkan, bahkan disebut sebagai makhluk terkutuk yang digantung di atas pohon. Itu satu. Dengarkan yang kedua. Yang kedua, ketika kami berbicara Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, Nabi Isa diangkat ke langit dan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan beliau. Kemudian Nabi Isa di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ditanya oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Oh tidaklah ya Rab, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk mempertuhankan diriku. Tapi faktanya orang Kristen ada menuhankan sosok bernama Yesus. Nah, di dalam Bible ternyata ada dua sosok Yesus. Yang pertama, sosok Yesus yang datang mengajarkan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel yang disebut Injil Allah. Dan yang kedua, ada yang mengajarkan kemudian Injil-Injil lain selain daripada Injil Yesus, yaitu Yesus palsu yang datang kepada Paulus, Ananias dan juga penulis kitab Wahyu. Jadi di dalam Bible itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah Nabi Yesus dan yang kedua adalah Dewa Yesus. Siapa yang mengajarkan tentang Dewa Yesus? Orang Roma. Siapa mereka? Paulus, Lukas, Markus dan penulis-penulis yang lain. Jadi yang saudara Kristen sembah bukan Nabi Yesus. Yang Kristen sembah adalah Dewa Yesus, Theos Yesus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur dari tunas Daud, bintang gemilang. Itu bukan Nabi Yesus, itu Dewa Yesus. Jadi yang kau sembah hari ini itu bukan Nabiullah, bukan Rasulullah, tapi Dewa Yesus. Mau bukti? Anda coba tanya kepada Matius 7. Buka sekarang Matius 7. Matius 7 di situ, coba Anda lihat. Saya kasih kerangkanya. Orang yang memanggil Yesus Tuhan. Yang kedua, orang yang bermujizat pakai nama Yesus. Yang ketiga, orang yang mengusir setan pakai nama Yesus. Ini Bung, kalau Anda lihat tokoh-tokoh agama saudara nih, pastor, pendeta, penatua dan seterusnya, kalau Anda lihat mereka yang sudah bisa kemudian mengusir setan, pasti mereka imannya kuat menurut perspektif iman Kristen. Orang yang bisa bermujizat pakai nama Yesus pasti orang yang baik, orang yang bersih hatinya, orang yang istilahnya sudah imannya sudah level langit. Tapi kenapa diusir oleh Yesus? Karena sejatinya yang mereka pakai untuk mengusir setan, nama yang mereka pakai untuk bermujizat dan yang mereka sembah di gereja itu bukan Nabi Yesus. Makanya dikatakan dalam Matius 7:22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu wahai Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga wahai Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu juga wahai Tuhan Yesus? Itu orang Kristen tuh, ngemis-ngemis nanti di padang mahsyar. Tapi apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka orang Kristen yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku ini. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Hayo. Kenapa bisa demikian? Karena yang kalian sembah di gereja itu bukan Nabi Yesus. Yang kalian sembah adalah Dewa Yesus yang diperkenalkan oleh orang barat kepada kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen diusir? Padahal mereka sudah sampai pada level mengusir setan, bermujizat. Kurang apa lagi coba? Kenapa diusir? Ya karena mereka menyembah bukan kepada Tuhan yang betul, tapi menyembah kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya, hanya berupa suara dan cahaya. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu makhluk halus yang datang. Nah, jadi ada dua hal, mudah-mudahan Anda paham kenapa Bang Suma kemudian selalu menitik beratkan kepada Bible. Yesus ditampar, Yesus ditelanjangi, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus terkutuk. Kenapa? Karena orang Kristen menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Nah, kenapa kemudian Bang Suma mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Karena memang menurut Al-Quran, wa idza husyiran nasu kanu a'da kanu lahum a'da wa kanu lahum Na'udzubillah min dzalik. Saya lupa ayatnya. Pada hari terakhir nanti banyak orang, pada hari terakhir ketika manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Kalian menyembah Yesus, musuh Yesus adalah kalian.
kalian memuji Yesus, Yesus akan menolak pujaan-pujaan kalian. Itu jelas itu. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Dan orang-orang kafir memang selalu kemudian menyesatkan. Jadi dua hal ini yang harus Anda dalami, Anda harus pahamkan kepada diri Anda sendiri, bahwa ternyata selama ini yang saya sembah bukan Yesus yang datang melakukan penginjilan, tetapi yang saya sembah adalah makhluk halus yang membawa-bawa nama Yesus. Demikian. Ya. Sekarang pertanyaan saya begini lagi, Bang. Kalaulah memang benar Yesus yang abang bilang itu sesat, tapi bagi saya itu Yesus yang saya yakini, yang saya percaya dialah Tuhan. Tapi kalau abang memang mengimani itu Yesus itu sesat, kalaulah benar dia sesat, berarti abang saya doakan selamat, kan begitu. Akan tetapi kalau yang Anda sesatkan itu di dalam Al-Quran abang ialah Isa, ternyata benar. Bagaimana dengan abang dengan pengikut abang? Coba abang jelaskan. Oke, saya jawab. Kalau Yesus itu betul Tuhan, Yesus benar-benar Tuhan nih, maka umat Islam selamat. Kenapa? Tuhan itu mustahil berdusta. Tuhan itu mustahil berbohong. Yesus datang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Hidup kekal, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kami umat Islam mengenalnya sebagai utusan. Dia bersaksi, Yohanes 5:36. Bersaksi sebagai apa? Utusan Tuhan. Kesaksiannya kami imani. Kami beriman dia adalah utusan. Itu kalau dia Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, umat Islam tetap selamat. Oke? Umat Islam tetap selamat. Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus, karena Yesusnya memerintahkan menuhankan kepada apa yang ada di langit, bukan menuhankan dirinya. Nah, bagaimana kalau Yesus itu ternyata bukan Tuhan? Umat Islam juga selamat, karena memang kami tidak menuhankan Yesus. Itu satu. Kedua, kalau Yesus Tuhan, apakah Kristen selamat? Tidak juga. Kenapa bisa Kristen tidak selamat kalau Yesus itu Tuhan? Karena Yesus mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada yang mengutusnya, bukan kepada dirinya. Sedangkan Kristen menyembah kepada dirinya. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang mengutusnya. Kristen kena, meskipun Tuhan Yesus itu Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau Yesus itu Rasul ternyata bukan Tuhan, Kristen juga tetap masuk neraka. Sama aja. Yesus Tuhan, Islam tetap masuk surga. Yesus Tuhan, Yesus Rasul, Islam masuk surga. Kalau Kristen, Yesus Tuhan atau dia hanya Rasul, Kristen tetap saja masuk neraka. Nah sekarang mari kita masuk ke dalam data. Kita masuk ke dalam data. Ketika Anda mengatakan bagaimana kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Yesus itu Tuhan. Satu, dia manusia. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya untuk dipercayai sebagai Rasul Tuhan. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus setelah menerima firman yang Yesus ajarkan, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang kedua, Yesus siapa menurut Yesus? Yohanes 5:36. Kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi Yesus menurut Yesus dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanan oknum yang Anda sebut Yesus itu hanya diajarkan kemudian oleh penyesat. Tak kasih data. Baca Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah dia. Penyesat akan datang dengan memakai namaku, yaitu nama Yesus. Nah, malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1:11, Yesus yang kalian lihat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, dia terangkat dengan jasadnya. Ketika turun yang kedua kalinya pun, dia akan turun bersama dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen, hanya suara saja tanpa jasad. Siapa dia? Itulah penyesat.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Kemudian Matius 24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci, yaitu tanda-tandanya, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, lihat ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti cahaya, demikianlah juga nanti aku datang kedua kalinya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, kalau ada orang berkata kepadamu dia bertemu aku di padang gurun, ada bertemu Yesus di dalam bilik penjara, kata Yesus, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya agama Kristen, tidak percaya kepada Paulus, karena Paulus berteriak, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, aku bertemu Yesus dalam bilik penjara loh. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Makanya Paulus mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 5 nomor 15. Makanya yang mengajarkan kalian menyembah kepada manusia Yesus itu bukan Yesus, tapi Paulus, karena Paulus sendiri mengaku bertemu dengan Yesus dan bertemu dengan dan mengajarkan dirinya diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu kenapa saya kemudian mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, mustahil. Karena Yesus sudah dituhankan, sudah dibuktikan, sudah dipraktekkan oleh orang Kristen 2000 tahun lamanya, bahkan sampai hari kiamat. Tapi apa endingnya? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan orang Kristen ini? Karena orang Kristen tidak menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Coba Anda baca Matius 15 nomor Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Situ sangat jelas kenapa orang Kristen diusir, karena orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi kehendak nabi palsu yang adalah serigala yang Kristen lakukan. Sederhana, Bung, sederhana belajar kebenaran itu. Saya berbicara begini bukan karena saya Islam, enggak. Saya berbicara dengan begini karena saya menggunakan akal. Akal yang saya gunakan. Saya belajar Al-Quran pakai akal. Saya belajar Bible pakai akal. Saya tendang jauh-jauh doktrin. Saya tendang jauh-jauh dogma. Yang saya gunakan adalah akal. Kenapa bisa pakai akal, Bang Suma? Terakhir, 1 menit. Kenapa bisa pakai akal, Bang Suma? Yes! Karena manusia diciptakan oleh yang maha tahu. Sehingga ketika yang menciptakan manusia yang maha tahu ini menciptakan akal kepada diri manusia, maka tentu akal yang datang dititipkan oleh Allah kepada manusia ini tidak akan pernah bertentangan dengan konsep ketuhanan, tidak akan pernah bertentangan dengan kalimatnya itu sendiri. Maka akal diciptakan dengan kitab yang diciptakan, yang diwahyukan oleh Allah harus selaras, harus seia sekata. Nabi-nabi yang diutus kemudian di atas muka bumi harus selaras dengan akal, tidak boleh bertentangan dengan akal. Jadi kalau ada agama yang tidak menggunakan akal, maka agama itu harus dipertanyakan. Kalau ada agama yang selaras dengan akal, maka itulah agama yang berasal dari yang maha mengetahui. Karena mustahil Allah Tuhan yang maha mengetahui menciptakan akal lalu mengutus wahyu, sementara wahyu yang diutusnya bertentangan dengan akal itu sendiri. Itu mustahil. Mustahil pabrik yang elegan, yang bonafit membuat produk, misalnya mobil diciptakannya pabrik ini, kemudian mobil ini dibuatkan buku panduan, tapi isi buku panduannya ini adalah cara memelihara ikan di tambak. Tidak mungkin. Berarti pabrik ini tidak maha tahu terhadap karyanya sendiri. Pabrik yang tahu tentang karyanya sendiri akan mengeluarkan barang mobil yang dikeluarkan. Dia mencetak mobil Matic, maka dia kemudian akan menciptakan buku panduan untuk mobil Matic tersebut. Tidak mungkin pabrik yang benar akan menciptakan mobil tetapi buku panduannya tentang memelihara udang di tambak. Mungkin. Nah, inilah yang terjadi.
kitab Anda tidak rasional sehingga Anda tidak menjadi Kristen dengan akal. Anda menjadi Kristen hanya karena dogma. Kenapa? Karena akal Anda dan kitab Anda bertentangan. Di kitab Anda dikatakan Tuhan datang menjadi bayi, dinetein sama ibunya, dibunuh oleh ciptaan. Itu bertentangan dengan akal. Tapi sudah terlanjur ditulis di buku Anda. Berarti buku Anda tidak sesuai dengan akal. Dengan kata lain, buku Anda itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta langit dan bumi. Karena pencipta langit dan bumi mustahil. Kena report kan? Wah, aku kirain tadi. Kena Ya, parah kali. Wah, di udah habis. tap-tap dulu layarnya semua. Pengen tetep layarnya. Di tap-tap, oh udah 1 M ya? Iya. Bang Juma monitor. Ya udah dari tadi. Masya Allah, dari Oh, tadi Masya Bang Zul. Allah. Masya Allah. Iya. Oke, lanjut. Cuma ya silakan dilanjut. Menarik ini menarik. Silakan. Hampir Bang, Jadi dikit lagi Bang Mami, Mujid, Bang, saya Mami rasa, Bang. ini secara Iya, silakan, keimanan ketauhidan dia beriman kepada Sang Maha Pencipta. Dan saya sudah Alhamdulillah. beritahu dia bahwasannya Islam mengajarkan namanya Allah dalam Al-Qur'an. Dan Iya. utusan Allah itu terakhir adalah Nabi Muhammad. Pengajaran yang ada itu dalam Al-Qur'an itu Nabi Muhammad yang diberikan wahyunya. Dia yang berhak menjelaskannya, dia yang mampu menjabarkannya. Itu ada dalam ilmunya Islam, dalam hadis, dan diceritakan dalam sejarahnya, dalam sirah. Maka Mami pelajarin tentang ini ya, walaupun kamu baru bisa baca dari bahasa Latin terjemahan ya, perluas wawasanmu tentang ini. Kau sudah sedang mendekati siapakah satu-satunya Tuhan tersebut dalam Yohanes 17:3. Lanjut Bang Juma. Iya. Yang pada intinya adalah kalau kami umat Islam kan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, dalam surah Saf, Al-Quran As-Saf ya, di situ diterangkan kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam, Allah datang, wahai nabiku, dulu nabiku bernama Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, sudah menyampaikan ke tengah-tengah mereka akan datangnya dirimu. Wa isqala, kemudian Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku Nabi Muhammad, aku berfirman kepadamu, sebelum engkau datang kuutus sebagai rasul, sebagai nabi. Dulu sudah pernah ada nabiku yang kuutus bernama Nabi Isa. Beliau sudah mengabarkan kepada orang-orang di tengah-tengah Bani Israel bahwa akan datang dirimu, yaitu Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Pernyataan Al-Quran, Nabi Isa, Yesua, Esaus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sudah mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita untuk kemudian melepaskan diri dari konsep ini? Sementara kita tidak pernah hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu datang. Bagaimana untuk mengukuhkan lebih kokoh lagi kemudian? Selain Al-Quran ada pemberitaan. Ada pemberitaan yang kemudian menyatakan hal ini. Maka mari kita baca Bible. Kenapa harus baca Bible? Karena Bible itu mengklaim dirinya sebagai pemberitaan yang datang pada abad pertama. Itu dulu. Jangankan Bible, hari ini kalau ada yang mengatakan ada surat kabar yang ditulis di abad pertama yang menceritakan tentang sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, maka surat kabar itu pun akan kami cari dan akan kami baca. Apatah lagi Bible ini konon ceritanya diimani sebagai kitab suci. Konon diimani sebagai kitab suci. Maka kami ingin menguji, apakah betul ini adalah pemberitaan yang datang di abad pertama? Ternyata nih,
Di dalam kitab saudara, Yesus sendiri mengatakan apa? Masih banyak hal yang ingin aku beritakan kepadamu, ingin aku sampaikan kepadamu, tetapi belum sanggup untuk engkau tangguh. Engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang penginsapan dunia akan dosa. Wow. Wow. Yesus yang mengatakan akan datang seorang. Kalau seorang ya pasti orang dong. Akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang datang mengajarkan kemudian hukum-hukum kepada seluruh umat manusia, bukan hanya kepada satu kelompok manusia saja, tapi seluruh umat manusia. Mari kita lihat doa yang Yesus panjatkan kemudian di dalam Yohanes 14 nomor berapa tuh? Nomor berapa teman-teman? Ya udah. 26 bang. 16 kali. Ya udah. Dengan 26. 14 16 ya. Ya. Oke. Coba kita lihat 26 dan 16. Apa yang diterangkan? Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan. Nah, berarti akan. Yesus yang mengatakan ini akan. Berarti ini harus terjadi. Jangan sampai tidak. Karena kalau tidak terjadi bohong dia. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang. Coba, seorang yang disebut di situ. Artinya manusia. Penolong lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu nomor 16-nya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 26. Seperti yang disampaikan oleh Dinda Erik tadi. Di situ dikatakan kemudian oleh Yesus, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua hal yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus katanya. Yang datang kemudian setelah Yesus, datangnya seorang penghibur, yaitu seorang penolong dan juga Roh Kudus, berarti ada dua. Siapa Roh Kudus ini? Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Apa yang diterangkan kemudian? Sangat valid, akurat, sahih. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzi amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Subhanallah. Jadi ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 14:26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ketika kemudian Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Roh Kudusnya menuntun kepada seluruh kebenaran. Dan apa kata Al-Quran? Liyuthabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, ini dia. Berarti seorang yang dimaksud di sini yaitu orang yang menerima pemberitaan ajaran kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa melalui Roh Kudus, itu datang kepada penghibur, dan penghibur itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan seorang, lalu siapa seorang ini kalau bukan seorang nabi? Lukas cemburu Yohanes nanti. Yohanes cemburu Markus nanti. Markus cemburu Lukas nanti. Lukas cemburu Paulus nanti. Paulus cemburu Petrus. Petrus cemburu Yakobus. Yakobus cemburu nanti Timotius. Jadi harus seorang. Seorang saja. Bukan banyak orang. Seorang yang akan diminta. Aku akan meminta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang, satu orang yang lain sebagai penolong. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian ditumpuk catatan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, Yakobus, Timotius dan seterusnya ditumpuk menjadi satu,
tidak bisa ajarannya dijadikan sebagai asas kehidupan di dalam bernegara dan berbangsa dan juga bermasyarakat. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri berupa Al-Quran dan As-Sunnah, kitabnya ini ketika dijadikan sebagai asas, maka negara seperti apapun hebatnya, Al-Quran bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara. Itulah cerminan bahwasanya seorang penolong lain yang datang mengajarkan segala sesuatunya berdasarkan Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat di pernyataan Yesus, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita uji. Ketika kemudian Yesus di dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran dikatakan, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Kisah para Rasul 4 nomor 30, Yesus hamba Allah. Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab. Markus 1 nomor 14, Yohanes 1 nomor 45, Kisah para Rasul 53, Markus 1 14, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 14 nomor 24. Yesus berkata, Yohanes 12 49 dan 50, Yesus berkata menerima kitab, ketetapan. Kitab artinya ketetapan. Injil berupa firman dari Tuhan yang Maha Pencipta. Ketika kemudian Al-Quran menceritakan bahwa dia adalah seorang nabi, subhanallah, Yesus mengaku dan orang-orang sesamanya mengaku Yesus adalah nabi. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku ucapkan kepadamu. Sedangkan Paulus mengajarkan sesuatu yang justru tidak pernah Yesus ajarkan. Contoh, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Itu Yesus kapan ucapkan itu? Ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Dan dia akan memuliakan aku. Al-Quran yang terlontar dari lisannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada hanya memuliakan alaihi salam, al-masih. Sedangkan kalau di Bible, Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk. Berarti seorang penolong lain itu bukan datang kepada Kristen. Seorang penolong lain itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya di Islamlah Nabi Isa dimuliakan. Sosok yang datang kepada Bani Israel itu dimuliakan. Sedangkan yang datang di tengah-tengah orang Kristen itu adalah sosok yang dikutuk untuk nebus dosa-dosa para pendosa. Subhanallah. Jadi kebenaran yang mana lagi yang hendak Anda dustakan? Selamat siang Pak Nenggolan. Selamat siang. Dari Kristen atau Muslim Bang? Mana ini yang bertanya nih sekarang? Juma? Siapa? Ya, silakan Pak Iskandar. Mau diskusi Pak? Apa yang mau didiskusikan? Ya, Bapak Tritunggal apa Oneness Pak? Tujuannya untuk apa? Untuk memahami, untuk menyanyi-nanyakan Pak. Ditanyakan untuk apa? Untuk kepribadian Bapak atau kepribadian saya Untuk fungsinya? memperkuat akidah-akidah orang-orang yang berakal. Karena banyaknya penipu-penipu dan menipu di komal-komal Kristen. Begitu Pak. Oh gitu. Ya sebelumnya saya perkenalkan, saya Iskandar Muda Nenggolan. Saya dibesarkan dari kekristenan saya yang percaya kepada Tuhan saya. Tuhan 3 atau Tuhan 1 Pak? Oneness apa Tritunggal?
Loh, kok Tuhan 3 Tuhan 1 gimana? Dia Tuhan saya lah. Bapak Tuhannya siapa Pak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus punya Tuhan gak Pak? Ya, udah dia Tuhan kok punya Tuhan piye toh? Manusia kalau nggak punya Tuhan apa namanya Pak? Ya itu mungkin yang nggak punya Tuhan binatang lah. Ateis Pak, ateis. Kok binatang sih Pak? Manusia yang nggak bertuhan itu ateis Pak namanya Pak. Ya itu menurut pikiran Bapak lah ya. Loh Yang itu saya pelajaran tahu Pak. Yang saya tahu itu yang nggak memiliki Tuhan, yang tidak percaya dengan Sang Pencipta, itu berarti ya dia itu Ateis. terbuat dari batu atau ya apa nggak tahu lah kita kan. Oke, silakan Pak. Lanjut perkenalannya lagi. Yesus ateis, loh. Apalagi Pak? Ya apalagi ya itu ya saya ini bingung aja loh, zaman sekarang ini kok banyak orang pingin menuntut ilmu tapi mempersalahkan. Berarti seakan-akan tujuannya mau perpecahan atau mau pingin cari jalan yang lurus. Ya, Bapak udah main-main ke Komal Kristen belum Pak? Ya saya baru ini bertemu langsung, baru bisa masuk, banyak yang bisa masuk tapi rasanya Bapak percuma. Gini Pak, Bapak memahami Kristen itu dari segi apa Bapak? Dari segi mendengarkan khotbah gereja atau Bapak baca-baca Bible Pak? Ya dari wahyu lah, dari iman saya bisa dikatakan saya sangat termotivasi untuk mengerti ada apa dengan Batak saya, ada apa dengan negara saya, ada apa dengan agama Kristen saya, kenapa begitunya. Bapak tahu artinya Kristen apa kan? Pengikut Kristus, betul kan? Ya, Ketika Bapak memahami yang namanya Yesus itu pengikut Kristus, Yesus menyatakan diri. Ketika Bapak mengatakan bahwasanya Kristen itu pengikut Kristus, otomatis Bapak mengikuti Yesus, kan begitu? ya. Nah, pernah tidak Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kalau saya kurasa saya mengungkapkan saya Tuhan, mungkin Anda nggak percaya kan? Betul. Ya, demikian juga lah Tuhan itu pada saat itu kalau dia ungkapkan langsung dia mungkin, sedangkan dia buat yang baik-baik aja banyak yang nggak percaya. Oke, pada saat Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar, karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwasanya segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya dengan baik dan benar. Dan di ayat selanjutnya lagi mengatakan bahwasanya inilah hidup yang kekal, mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ketika bahasa-bahasa utusan ini Bapak, apakah ada yang mengutus dan ada yang diutus? Ya, satu yang harus paling kita imani, tahun rahmat Allah. Bapak, Ya, Bapak, artinya- pertanyaannya Pak fokus ke pertanyaan. Ini nanti Pada kalau saat- Anda dengar Pak, kalau Anda Bapak itu bijak, Anda bisa memahami dari keterangan saya ini jawaban apa yang Bapak tanya. Oh iya, oke, silakan Pak. Oke. Nah, seharusnya kita memahami dari dulu tahun rahmat Allah itu ada. Enggak kan? Tahun rahmat Allah, tahun Al-Masiyah ini yang kita jalani 2024 tahun ini. Iya. Ini adalah tahun penyertaan Tuhan kepada manusia. Ya. Udah? Jadi kalaulah tahun rahmat ini sekarang ini yang belum kita jalanin sudah diketahui oleh Tuhan itu pada saat itu. Ya. Ya dari situ saya meyakininya bahwasannya dia itu Tuhan. Nah, Satu, yang kedua. Pertanyaannya tadi Pak, pertanyaannya tadi fokus Pak. Iya, pertanyaan tadi Bapak itu kan termotivasi kan sekarang Yesus itu sebagai manusianya kok berdoa kan gitu, kok berdoa, kok bermohon kepada Tuhan. Pada saat Yesus itu utusan, apakah ada yang mengutus? Duh, ya udah jelas yang mengutus ya dirinya sendiri lah. Dia mengutus dirinya sendiri. Iya. Bagaimana cara? Berarti Bapak ini penganut oneness ya Pak ya, bukan Tritunggal ya. Dia begini cerita, kalau ini kita menggambarkan kalau iman saya mengatakannya karena dia datang itu ke bumi itu kan
sudah banyak yang diberikannya yang mendahului dia, tetapi Dari mana pemberian itu, membawakannya Pak? ke dalam jurang. Makanya sampai akhir ini pun kan dia sebelum hari ini kita jalani, dulunya pun kita udah dinasihati berhati-hati terhadap nabi palsu. Ini aja Pak, begini aja Pak. Sebenarnya Bapak harus pahami diskusi lintas agama itu kita berperan memakai akal Pak, memakai akal logika bagaimana kita memahami sesuatu. Kalau Iya. Bapak hanya mau naik berbicara sesuai nafsu Bapak, itulah dikatakan di Al-Quran bahwasanya mentuhankan hawa nafsu. Berarti Bapak kalau tidak dengarkan dulu, dengar, Pak. dengarkan dulu Pak, Ya. dengarkan dulu Pak. Kalau Bapak semakin banyak berbicara tentang memahami iman Bapak, memakai doktrin gereja, Bapak tidak akan pernah nyambung dalam pendiskusian. Karena apa? Karena di sini kami memakai akal. Bagaimana kita mengenal Tuhan secara rasional, Pak. Tuhan secara rasional itu kita pahami bagaimana entitas Tuhan itu, bagaimana bagaimana jabatan Tuhan itu, seperti apa Tuhan itu, dan kemahaannya seperti apa. Karena tidak mungkinlah Tuhan menggugurkan kemahaannya hanya untuk menunjukkan kemahaannya yang lain. Nah, sebentar Pak, dengerin Pak. Bapak, dengerin saya ngomong Pak. Kalau Bapak mau berbicara memakai iman saja, kami tidak bisa Pak menghadapi. Karena apa? Kami adalah Islam yang memahami betul aturan-aturan dalam Al-Quran Al-Karim. La ikraha fiddin Pak. Tidak ada paksaan bagimu dalam beragama Islam. Jadi kalau Bapak mau berdiskusi memakai iman, silahkan tinggalkan diskusi-diskusi lintas agama di TikTok ini. Janganlah ikut-ikutan Pak. Karena apa? Bagaimanapun kita berbicara, kalau Bapak memakai iman, yaitu dari hati, Bapak tidak akan pernah nyambung. Saya nanya kemana? Saya nanya ke selatan, Bapak jawabnya ke timur. Makanya tadi nyambung, Bapak, Pak. dengar dulu Bes, Bang Bapak. Juma ada monitor Bes. Izin Bes, Bapak. izin Bang Juma ada monitor. Silakan Tadi Bunda. makanya saya tanyakan tujuan diskusinya ini, untuk diskusi ini untuk apa? Hah? Untuk apa? Nah ini saya jelaskan Bapak. Ini saya jelaskan Bapak. Kalau kita untuk mencari kerajaan Allah itu kita nggak perlu menghakimi satu, kita nggak perlu juga untuk memaksakan orang lain menjadi seperti apa yang kita kehendaki. Lanjut Gerunda. Nah. Saya sambung sebentar dulu Bang Iskandar Muda. Anda bertanya untuk apa kita diskusi, ya? Nggak perlu, karena di dalam diskusi ini kita hanya mendapatkan perselisih pendapat. Bisa Nggak dengar perlu. dulu Bang. Anda bertanya, saya sedang mau menjawab. Anda kalau Anda cerdas, Anda bijaksana, Anda cerdik. Gimana? Bukan ketika saya bicara Anda bicara. Ini diskusi. Ya, diskusi. Oke. Apa? Anda Gimana? bertanya, saya akan jawab begini. Kenapa kita diskusikan? Bisa diam dulu Bang. Paham yang dikatakan diskusi Bang? Anda dengarkan saya bicara, saya dengarkan Anda bicara. Lanjut. Ya. Diam ya. Oke ya. Oke, kita berdiskusi itu ya untuk menyampaikan apa yang Anda pahami tentang apa yang ada dalam ajaran Anda dan apa yang kami pahami dalam ajaran kami. Yang keduanya tentang agama, tentang teologis, mengenal Tuhan. Kita sedang mencari ya di manakah ada titik kesamaan atau perbedaan. Apakah Anda sepakat dengan kami atau kami sepakat dengan Anda atau kita sama-sama tidak sepakat, itu nanti belakangan diskusinya. Jadi jangan berkata buat apa. Kalau Anda bertanya buat apa, itu adalah membuat ilmu, pemahaman. Ya, kalau Anda katakan apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengenal Sang Maha Pencipta itu dengan ilmu, pemahaman. Bukan hanya berdasarkan apa yang disampaikan orang Anda langsung percaya tanpa bukti. Kita mencari pembuktian dari ilmu, pengetahuan. Ya, setuju saya seperti itu. Oke ya, jadi itu jawaban dari saya. Bang Juma kira-kira sudah monitor? Udah Bang, udah. Lanjut Bang Juma, silakan. Iya. Baik. Jadi saudara, Bible yang Anda imani itu di dalam Perjanjian Lama, kitabnya Yahudi, dikatakan di dalam Mazmur 115 nomor 3, Ayub 42 nomor 2, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha berkehendak. Allah di langit, dia melakukan apa yang dikehendakinya, disebabkan karena Allah itu maha berkehendak. Dia berkuasa untuk melakukan apapun. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha berkehendak.
Kejadian 18, 14, Kejadian 28, nomor 3, Kejadian 35, 11, Keluaran 6, nomor 3, Bilangan 11, 23. Tuhan itu maha berkehendak, Tuhan itu maha berkuasa. Sedangkan kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, ini sama halnya Anda memperbodoh diri saudara sendiri. Iya, jangan dihakimi dulu Bang, coba dijelaskan. Sabar. Nah, Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam pengakuannya Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh. Yesus datang menjadi manusia bukan atas kehendaknya. oke. Yesus datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Coba. Kehendaknya Maksudnya itu kan kehendak dia. dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Iya, yang kita kenal dia itu kan sebagai manusia. Nah ini Tapi Yesus kalau mengaku. Kristen mengenal dia itu sebagai Tuhan. Oh itu berarti Kehendak Bapak. apa? Itu kan makanya aku bilang tadi, orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, orang yang memperbodoh diri. Nah inilah Anda kena sendiri. Kenapa Yesus begitu? Yesus Begini, mengatakan, dengar Bang. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Ada yang bisa Ya. bantah itu? Udah. Anda Manusia ingin kan- membantah pengakuan Yesus? Anda lebih hebat dari Yesus. Dengar dulu, dengar. Saya Silakan. supaya menjawab apa yang kekeliruan ada di dalam otak abang tuh, biar saya jawab. Silakan. Manusia kan banyak dari zaman dulu Bang, banyak manusia itu pingin melihat seutuhnya Tuhan. Udah. Dan pada saat itu tahun 2024 yang silam, Tuhan sudah menggenapi janjinya dengan dia datang langsung. Atau saya turun. Kenapa dia? Ini Anda lebih hebat dari Yesus. Harusnya saudara Iskandar ini yang dilantik jadi Tuhan. Loh, Yesus berkata loh Pak. Iya, puji Tuhan kalau abang bilang seperti itu. Tapi Iya, dengar dulu. lebih baik saudara Kristen menuhankan Ini Anda karena saya Anda lebih tahu. cerita. Tadi abang yang bilang kalau orang bijak itu selalu dia mendengarkan cerita. Tapi Kalau abang tuh ceritanya bijak kalau gimana? ceritanya pepesan kosong apa yang didengarkan? Ini kita bercerita mengenai keyakinan. Berarti Bicara itu keyakinan di kok nggak otak aja, rasional, bro. Jadi nggak Bang, perlu diceritain lagi. Abang, Nggak perlu ada Yesus dijelaskan lagi. berkata, Nggak usah pemahamanmu aku pakai aja datang pemahamanmu. bukan atas kehendakku sendiri. Ini yang Anda harus bahas. Ini mau saya Bukan jelaskan, Anda tadi kau paparkan nggak mau. doktrin Nggak dogma mau dengar pagan gimana? Anda. Berarti Ini Anda Yesus itu loh. memaksakan kehendak Anda itu, pengetahuan Anda itu menjadi pengetahuan saya. Nggak boleh. Ini yang saya ingin Anda jelaskan, ucapan Yesus bukan karangan Makanya gereja. sekarang iman saya jelaskan, Anda simak. Ini yang Anda Kalau jelaskan Anda orang ucapan bijak, Yesus. seharusnya penjelasan saya Anda simak. Saya tidak masuk mau di dengar akal apa agama tidak. pagan Anda. Ini Tentang ucapan kalian. Yesus. Kan saya sudah mengatakan orang yang mempertuhankan Yesus adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, Anda Itu sudah kamu yang menghakiminya. Anda sudah mempraktekkan Anda siapa? itu. Kenapa bisa jadi Anda sudah penghakim? mempraktekkan. Nggak Anda sudah boleh, mempraktekkan Mas Juma, itu. nggak boleh. Anda Nggak boleh mempraktekkan kamu jadi itu. hakim. Sekarang coba Anda Tetapi lihat ini. apabila Pengakuan ada Yesusnya. pembijakan yang dapat kamu saring, Ini dapat kamu pengakuan nyatakan Yesusnya. dengan logikamu, Yesusnya yang coba berkata pahami. Pak. Yesus yang berkata Pak. Yesus. Udah, sekarang saya jelaskan. Dengar. Aku datang bukan atas kehendakku Iya, sendiri. saya jelaskan. Itu kata Yesus. Saya tidak butuh penjelasan iman Anda. Iman Anda itu adalah iman bodoh. Ini ucapan Yesusnya. Coba Anda jelaskan. Coba Dia kan jelaskan ucapan mengatakannya Yesus ini sebagai- coba. Udah. Jangan Anda jelaskan iman Anda. Jelaskan Ini pengakuan Yesusnya. menurut yang di kitab itu, Bang. Ya udah jelasin. Udah. Aku datang bukan atas kehendakku. Jadi atas kehendak siapa? Atas kehendak manusia. Ya kan bodoh. Loh, jadi inilah Mana ini ada Yesus mengatakan kenyataannya atas sekarang kehendak ini, manusia. kehendak manusia Inilah yang itu saya katakan memaksakan Anda Tuhan itu memperbodoh diri. untuk datang kedua kali lagi. Aku datang Kenapa bukan banyak yang menolak, atas banyak yang kehendakku bodoh? sendiri, melainkan atas dialah yang mengutus aku. Kok Anda mengatakan manusia? Kan memperbodoh diri kan? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Ya, Karim. kalau saya mengikuti cara pikir kalian, cara pikirmu Juma,
Otak Saya pasti tidak jempol. saya tidak menginginkan Anda mengikuti pola pikir saya. Saya menginginkan Anda waras, itu ajanya. Sehat Saya napas berbicara sedikit. waras, kamu langsung memponis. Loh, Anda tadi mengatakan atas kehendak siapa Yesus datang? Anda katakan atas kehendak manusia. Sementara Yesus mengatakan dia datang atas kehendak Bapaknya. Anda gila kan? Maka dari itu dengar dulu. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan satu kali lagi, silakan. Aku Yesus datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Nah, itu pintar. Yesus Tuhan atau bukan? Ya, Yesus kita datang ke bumi ini yang datang melalui rahim Bunda Maria. Dia itu datang sebagai manusia. Dia Tuhan atau bukan? Ya dia tetap Tuhan. Lah, kenapa dia mengatakan bukan atas kehendakku? Kalau dia Tuhan? Iya, dia itu sebagai manusia. Ya berarti dia bukan Tuhan. Kehendak manusia yang harus dituruti. Berarti dia bukan Tuhan karena Anda sendiri mengatakan dia sebagai manusia. Gimana dong? Kamu memang susah untuk menyambungkan logika. Anda yang susah untuk gunakan akal. Anda hanya menggunakan doktrin. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Kalau Bang Juma berprinsip seperti itu, Bang Juma berarti tidak mengakui keesaan Tuhan yang Maha Bisa. Ya justru karena keesaan Tuhan itulah kemudian Yesus mengatakan, aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Itu kata Yesus. Ya, memang kemanusiaan dia itu. Nah, justru karena itulah yang saya tanya. Anda menyuhankan bukan nyuhan. Loh, apa? Apalagi Anda menuhankan yang bukan Tuhan. Apalagi kok belit-belit kali, Bang? Ya, kalau menurut kalian itu tidak seperti yang kami pikirkan. Iya. Kalau yang Anda pikirkan tentang doktrin tiga teos, Karena betul. di dalam kami itu, Bang. Tiga Dengar teos, di dalam betul. kami Yesus itu- juga masuk sebagai dewa. Tapi Yesusnya sendiri mengaku enggak? Tidak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Tuhanku yang telah mengutus aku. Selesai kan? Kenapa Anda tambah-tambah lagi? Oh, itu karena dia manusia, Paman. Ada ucapan Yesus gitu rupanya. Sekarang kalau berarti intinya tujuannya kan kamu itu kan pingin mengenal Tuhan kan? Oh, Tuhan itu sudah dikenali, kok pingin mengenali Tuhan pula? Kamu mengenal Tuhan? Iya. Yes. Ya, kalau kamu pingin mengenali Tuhan, kenalilah dirimu, kenalilah ajarannya. Pintar. Nah, harus memang kayak gitu. Kenali dirimu. Sekarang ketika Anda mengenali Betulnya diri nggak Anda, ada perlunya kita ini seperti ini berbincang-bincang untuk kerajaan Tuhan, tidak, karena tetap dianya apanya hukum adilnya. Cuman Apa kita ya ini? wajar lah untuk saling mengasah, boleh, tetapi ya di dalam pendirian sesama kita tidak boleh memaksakan, ya Bang ya Juma ya. Anda yang memaksakan barusan. Itu sebetulnya siapa yang memaksakan? Kalau abang Lah, itu Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, siapa yang memaksakan Dia Tuhan itu sendiri? Anda kan? ya memang Tuhan itu datang sendiri langsung. Ya, Tuhan sendiri, Tuhan Anda sendiri mengatakan, aku datang Langsung. bukan atas kehendakku. Ya. Ya karena yang kita alamin sekarang ini loh, 2024 tahun ini bisa jadi dia kan tahun Almasi, tahun pemberkatan dia ini. Apalagi nih? Ada pengajaran Yesus, Bang. Itulah bahwasanya dia itu Tuhan. Tambahan dari mana? Tambahan dari mana tuh, Bang? Enggak ada dalam pengajaran Kristen itu. Abang tambahin sendiri. Kapan Yesus Tahun ngajarin Rama itu? Allah itu adanya di tahun setelah tahun Almasi. Ini tahun yang kita jalani. Di mana ada pengajaran itu, Bang, di Kristen? Coba panduannya dari Kalau mana, kamu Bang? nggak paham berarti sama aja aku cerita bahwa berarti harus kuajari lagi ya. Kalau ada itu harusnya Anda bisa sebutkan sumbernya, pengajaran dari mana sehingga Ya, tapi kamu menguatkan kita. tiap hari cerita Alkitab, cerita apa Karena kebenaran. tidak, Tapi masa nggak karena tahu kami kebenaran tahu itu Tuhan? tidak ada. Anda karang sendiri. Sementara Bible sendiri mengatakan tidak Ya, boleh kalau menambahi kalaupun firman itu aku Tuhan. karang sendiri itu dapatnya dari mana? Nggak mungkin datang dari otakku atau dari pengalaman orang kalau nggak dari apa. Ya, kalau begitu siapa yang ngajarin Anda Yesus itu Tuhan? Ya Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan?
Di saat dia berjalan di air, saat dia berjalan di udara, saat dia memberikan makan banyak orang. Ada yang mampu bisa berbuat seperti itu, saudaraku. Hah? Ada yang mampu. Ada yang mampu. Pada saat Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai ayam? Iya. Kalau bicara sama orang dungu, pasti kita selalu tolol. Inilah aku tanya. Hei, kulang pertanyaan saya. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai sapi? Iya. Iya. Inilah memang paling bodoh kujumpai manusia. Bodoh. Kulang lagi. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia berjalan sebagai manusia atau sebagai malaikat? Ya udah jelas dia Tuhan. Yeah. Yang berjalan di atas air itu manusia, paman. Manusianya siapa? Tuhan Yesus. Rusak Anda ini, rusak. Coba Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Iskandar muda yang memperbodoh diri. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, berjalan di atas air, berjalan di atas kabel, berjalan di atas genteng, berjalan di atas awan, berjalan di atas manapun dia, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, Bang. Jangan memperbodoh diri. Ngapa? Pakai akal napa? Justru kamu itu jangan pakai akal, pakai hati. Makanya aku bilang tadi jangan memperbodoh diri. Ternyata memang betul Anda melarang gunakan akal. Bang, itu beda dengan kegiatan iblis. Pekerjaan apa di atas muka bumi ini yang bisa kita kerjakan dengan tidak mengikutkan akal? Pekerjaan apa? Pekerjaan apa yang bisa kita lakukan di bumi ini untuk tidak yang tidak dibarengi dengan akal sebagai manusia? Makan, pasti dengan akal. Tidak mungkin yang Anda telan garpu, nggak mungkin. Pakai baju, pakai akal. Tidak mungkin yang Anda pakai yang dalamnya bini, nggak mungkin. Apalagi, apalagi yang tidak pakai yang tidak pakai akal dalam kehidupan kita ini apa kira-kira? Seandainya lah kamu melakukan perjanjian di dalam pernikahan. Udah. Apalagi ini? Perjanjian di dalam pernikahan. Dengar supaya tidak ada aspek kehidupan di atas muka bumi ini bagi orang waras tidak gunakan akal. Semua pakai akal, kecuali orang gila. Anda mengatakan tadi jangan pakai akal. Gila Anda berarti. Kalau kau orang pintar, udah. Tujuan Tuhan itu memberikan yang terbaik. Udah. Yang saya tanya apa tadi? Yesus berjalan di atas air itu sebagai manusia atau sebagai malaikat? Kau itu sedikit dapat pewahyuan dari saya. Nenek mengkiper, sombong orang gila. Kamu gila, paman. Supaya kamu itu lebih bijak. Kutanya dulu, saudara Iskandar. Saudara Iskandar, kutanya dulu. Orang yang tidak menggunakan akal itu orang apa? Orang dungu. Orang dungu. Berarti orang yang menyembah Yesus adalah orang pintar, orang beriman, orang diberikan Roh Kudus. Tadi sendiri Anda yang mengatakan jangan pakai akal, tapi pakai hati kata Anda. Makanya sekarang Anda mempertuhankan manusia Yesus itu pakai akal atau pakai iman? Itu ditanami oleh pengalaman-pengalaman buruk manusia. Hatimu itu harusnya disirami oleh rohani dari Yesus. Orang gila kok nguruk tumalasa. Bodoh. Orang gila. Mati gila. Iskandar gila. Iskandar gila. Iskandar gila. Iskandar gila. Koslet otaknya. Apa yang dilakukan manusia di atas muka bumi ini yang tidak melibatkan akal? Apa? Orang dungu itu yang nggak melibatkan akalnya. Tetapi sekarang kutanya samamu. Sekarang kutanya samamu. Masuk akal tidak ada Tuhan kemudian yang mati dibunuh manusia? Masuk akal nggak? Loh. Masa dia mengajarkan tidak bisa melakukannya, bodoh?
Kasihilah musuhmu katanya. Iskandar gila. Makanya Iskandar gila. Lu. Kulang lagi, saudara Iskandar. Apa yang di atas muka bumi ini yang dilakukan manusia tanpa melibatkan akal? Ya, aku bingung nengok kau. Kalau selagi sadar kau, tentu kau pakai akalmu, tetapi harus disinkronkan dengan satu-satunya manusia, satu-satunya kelompok manusia kemudian dimasuki yang oleh mengajarkan setan. untuk Tahu, tidak paham. menggunakan akal ya cuman Iskandar. Ayo. Manusia itu harus sinkron, Bang Juma. Apanya yang sinkron? Hati, telinga, mulut, kaki, tangan itu harus sinkron. Harus Tidak sinkron. bisa kau Ya. otakmu kau kasih makan, tapi telingamu nggak kau kasih makan dan mulutmu tidak kau kasih makan. Coba kau pakai matamu lihat Yesus yang dikubur. Itu Tuhan atau bukan? Pencipta langit dan bumi atau bukan? Orang dia jelas hidup balik ke surga kok ke tempatnya kok mati. Mana tuh? Nah, itu sampai kini. Saya tidak tanya ketika dia bangkit jadi setan, hantu yang saya tanya ketika dia dikubur. Coba pakai matamu ketika ada orang yang berkata kesamamu atau kupingmu, "Hei Iskandar, ya paman, Tuhannya Kristen mati ditombak lambungnya loh." Apa yang mata Anda, apa yang kuping Anda, apa yang hati Anda sampaikan kemudian? Puji Tuhan, dia tidak hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai perilaku. Sebagai contoh. Aduh, Sebagai dilapor contoh. lagi. Aduh, turunkan saya dulu. Aduh, pasukannya Iskandar. Apa maksudnya itu Iskandar tadi? Ngomong gitu. Cuma kena lagi. Apa maksudnya? Apa Pak Iskandar? Ketika Yesus mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, lalu yang berbuat apa-apa itu siapa Pak Iskandar? Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Loh, kok Tuhannya Yesus? Ya dia Tuhan kok Tuhannya Yesus. Yesus mengatakan, Dia tidak bisa berbuat aku apa-apa. tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku katanya di situ. Dia di situ sebagai manusia. Sebagai manusia. Lantas manusia ini apakah ada yang menyembah? Apa disembah? Loh. Ya memang dia Tuhannya, dia dia yang patut disembah lah. Penyakit Bagaimana gilanya ya? ini sudah melampaui penyakit ayan. Makanya Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bang Bimo biar kecil Saudara aja. Iskandar, Kecil aja. Saudara Iskandar, ya, apakah Anda bisa membedakan antara ayam dengan sapi? pertanyaan apa itu, Bang? Iya, Maksudnya pertanyaan saudara kepada saudaranya. Apakah Anda bisa membedakan antara ayam dengan sapi? Bisa tidak? ya jelas lah. Ayam punya Bisakah sayap, Anda sapi membedakan antara Tuhan dengan manusia? Ya, sangat bisa. Oke. Apakah manusia itu Tuhan? Manusia itu seperti saya ini, yang dari tanah. Ya, Udah. bisakah dia jadi Tuhan? Benar, manusia itu seperti saya ini, dari tanah lempung, dari debu. Kalau Tuhan itu, dia itu roh suci. Yesus itu roh suci, dia bukan daging. Oh, jadi Tuhan itu roh. Roh daging. Dia bukan. Mati Dia Mija. bukan. Kalau Tuhan itu roh dan juga daging, lalu apa bedanya dengan Bang Zuma? Bang Zuma punya roh, Bang Zuma punya daging. Apa bedanya dengan Tuhan Anda? Anda itu terbuat dari debu tanah, Juma. Nah, Yesus itu roh suci yang langsung masuk ke Bunda Maria, mencucinya, yang tidak melalui persetubuan. Dagingnya Bukan Yesus dari terbuat daging dari itu, mana? tolol. Dagingnya Yesus terbuat dari mana? Dari Rasulullah masuk ke rahim Bunda Maria. Dagingnya yang saya tanya. Iya, dari Bunda Maria. Itu Anda sudah menjawab. Berarti dagingnya Yesus berasal dari debu tanah. Ya, salah. Kalau Kok salah pula? Kok Dengar salah dulu. pula?
Karena Bunda Maria itu perawan suci, Bang Juma. Iya, Dia tidak perawan bersetubuh suci. seperti kita manusia, tidak. Saya tahu. Yang saya tanya, dagingnya Yesus ini berasal dari jasadnya Maria atau bukan? Jasadnya Maria. Dia harus Bagus. Jasadnya melalui Maria Bunda ini ketika dia mengandung janinnya bertumbuh dan berkembang dari saripati makanan yang dimakan dari debu tanah. Betul atau tidak? Ya enggak lah. Itu kan mati Mija. menurut pemahaman abang itu. Loh, Enggak. jadi janinnya bertumbuh ini dari mana? Iya, itu kuasa Allah. Janinnya bertumbuh itu dari mana? Kuasa Tuhan. Hah? Kuasa Tuhan. Ya kita ini hidup dari kuasa mana? Dari kuasa debu tanah. Iya. Makanya kau kembali ke tanah kau. Rohmu kembali kepada Tuhan. Parah ini sakit. Jasadnya ketika dia masih berbentuk embrio, lalu kemudian menjadi daging, membungkus daging, kemudian bungkus tulang, lalu dibungkus kulit, kemudian ini prosesnya, proses dari saripati makanan yang dimakan Maria atau bukan? Bukan, dari roh Allah. Mati Mija. Kalau bukan, lalu kenapa dia jadi daging? Iya, karena dia harus keluar melalui wadah suci Bunda Maria. Ya mungkin kalau Tuhan hari itu pergi ke sapi, ya mungkin keluarnya melalui sapi. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan gitu Pak. Supaya manusia itu dimuliakan. Oke Pak Iskandar, Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Kok Tuhan menciptakan Tuhan? Mana kau itu? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sakit jiwa. Tenang. Lalu kenapa kemudian Yesus yang daging itu mati? Kenapa dia mati? Karena daging harus mengalami kematian supaya Berarti Anda sudah akui dagingnya itu berasal dari saripati makanan. Alamak. Tetapi kan titel dia itu tetap Tuhan. Dagingnya tetap Tuhan, dagingnya. Iya, kayak kau lah mati kau sekarang ini, bukan lagi cuma Berarti besok. dagingnya Yesus itu tetap Tuhan. Dagingnya Yesus itu Tuhan. Tetap Tuhan lah. Oh gitu. Kulupnya? Ya tetap Tuhan. Mati Mija. Jadi kulupnya sudah dipotong. iya. Berarti Tuhan dipotong. Saya bicara sama yang dongkol rendah ini. Saya. Makanya kalau cerita tentang kebenaran itu jangan mencampur-campurkan dengan canda. Berarti pada hari ke-8 Tuhan Anda dipotong. Hei, berarti Tuhan Anda pada hari ke-8 dia lahir, dia dipotong. Dulu. Itu kan dia supaya tidak menghapuskan apa yang sudah tersurat di dalam perjanjian lama. Iya. Setiap orang harus dipotong perkataannya. Tetapi di dalam perjanjian barunya, dia sudah mengatakannya. Kamu bukan harus disunat melalui pemotong urat katamu, tetapi hatimu lah yang harus disunat. Paham? Berarti kulupnya Yesus itu Tuhan Anda juga? Ya jelas. Tuhan aku dia. Berarti tidak salah kalau saya mengatakan Kristen itu menyembah kulup. Itu otakmu terlalu hina. Siapapun bisa memandang cuma kamu itu orang yang tidak berhati. Mati Mija. Anda yang tidak berhati, Anda mengatakan dagingnya Yesus Tuhan Anda. Tuhan Anda dagingnya Yesus. Kulupnya Yesus itu juga adalah Tuhan Anda. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus itu bangkit dari kubur, kulupnya ikut bangkit nggak? Susah bicara sama orang apa sebetulnya. Iya susah. Anda akal-akalan, saya pakai akal, Anda akal-akalan. Anda mengatakan kulupnya Yesus itu juga adalah Tuhan Anda. Pertanyaan saya, ketika Yesus terangkat ke langit, kulupnya ikut? Bodoh memang anak ini, bodoh. Bodoh. Sampai kapanpun otakmu nggak akan berkembang, nggak mengenal wahyu Tuhan. Berkembang. Anda terjebak dari ucapan Anda karena Anda itu penyembah pagan. Kulupnya Yesus juga adalah Tuhan Anda, kata Anda tadi. Nah, ketika Yesus terangkat ke langit, apakah kulupnya ikut terangkat? Tainya pun Tuhanku, jadi berkat sama tainya aja.
Nanti saudara Kristen lihat nih, saudara Iskandar mengatakan Tuhannya Kristen itu tai. Hey! Gila memang orang kalau tidak punya akal, tidak pakai akal ya. Inilah ciri-ciri kalau orang tidak berakal. Kayak gini, masakan tainya Yesus juga adalah Tuhannya. Alamak. Itu saya anggap sebagai pujian. Apapun kamu bilang. Gila, ini bukan ujian, ini gila, ini gila. Pertanyaan saya ketika kemudian Tuhanmu bangkit naik ke langit, kulupnya ikut naik enggak? Susah ngomong sama kau cuma. Loh, kok susah? Supaya Dosma tahu bahwa Dosma selama ini penyembah kulup. Tidak mengenal jati dirimu itu seperti siapa. Gimana ceritanya orang ini? Sekarang yang disalahkan saya. Yesus terangkat ke langit. Ingat ya. Kalau kau juga justru dari peribahasa. Dengar. Yesus terangkat ke langit. Dia adalah Tuhanmu. Kulupnya tidak ikut naik ke langit. Berarti Tuhanmu satu masih ada di bumi. Ayo, burung merpati Tuhanmu, Yesus anak Maria Tuhanmu, roh bertanduk 7 bermata 7 Tuhanmu, ditambah satu lagi Tuhanmu, ditambah lagi satu Tuhanmu, satu lagi Tuhanmu ditambah lagi, yaitu Tuhan kulup. Tuhanku ada 4 rupa-rupa warnanya, tiga-tiganya naik ke langit. Tinggal Tuhan kulup di bumi. Ayo kau cari Tuhanmu yang kulup itu di mana sekarang? Iya. Ntar datang dia, ntar lagi datang. Ah, dia datang dalam bentuk kulup. Kulup. Terserah lah mau bentuk apa dia datang terserah dia lah. Nggak ada yang tahu itu. Ya Allah. Longor. Jadi Dosma selama ini nyembah kulup. Juma. Janganlah kau jadi gila. Masa jadi gila gitu aja kalah, masa jadi gila. Pantasan Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk, ternyata mereka penyembah kulup. Tapi mulia di hadapan Tuhan. Ya kan? Jadi, Indonesia tertawa. memang harus Indonesia tertawa di saat STT Nias menista Islam, menista Allah. Ternyata ada Kristen jujur. Kristen itu penyembah kulup. Iya, kalau orang yang nggak mendapat pasti ucapan segala kayak kau Dewa, coba periksa kulupmu Dewa. Kulupmu hati-hati nanti disembah. Nah tadi Pak Iskandar mengatakan lainnya juga Tuhan. Ambil alih, aku mau tidur dulu. Enggak mampu kamu Juma. Jangan pura-pura depan saya. Orang Kristen nyembah kulup. Tengok itu nanti gila itu kawan kita itu. Ada manusia di zaman modern ini. Kalau orang Hindu kan penyembahannya beda-beda, ya kan ya. Ada orang nyembah api, ada orang nyembah batu, ada nyembah pohon, ada nyembah sapi, ya kan ya. Ini satu beda, nyembahnya kulup. Saya istirahat dulu. Nanti stok tertawa saya habis. Aduh, saya mau simpan dulu sebagai